Pengantar dari tuan rumah atau ketua lingkungan, silakan Pak Armadi. Selamat malam Bapak Ibu, saudara dan saudari. Selamat malam. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan, kita semua diberi kesehatan di tahun ini. Semoga di tahun ini semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan terima kasih juga pada tuan rumah Pak Ento, Bu Ento, serta Desi yang ada di sini, karena sudah menyiapkan tempat untuk kita semen lingkungan di awal tahun 2024 ini. Pada Desi atau mamanya mungkin ada sepatutnya. Desi? Baik, terima kasih. Kami teruskan ke Pak Yakobus untuk ibadah. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 12. Nomor 12. Mulai. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Oh, angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia, dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Misi Yesus adalah misi kita. Peranannya adalah penebusan dan perutusan kita. Santo Arnoldus Jansen. Hendaklah seluruh bumi menyembah Engkau dan bermada serta melakukan mazmur bagimu Allah Maha Luhur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat menghadiri ibadat rutin kita pada pembukaan tahun baru ini di rumah Bapak Ento beserta istri dan keluarganya ini. Kita berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus di lingkungan Santo Rupinus, wilayah 2 Paroki Bunda Maria Jeruju, Kuskupan Agung Pontianak. Semoga apa yang kita laksanakan ini merupakan suatu hal yang wajib dan patut kita syukuri, karena kita sudah berada di tahun 2024. Tiada terasa kebersamaan kita, ada yang mungkin sudah puluhan tahun bersama semenjak lingkungan Santo Rupinus dibentuk tahun 1986 ya, sesuai dengan SK yang pertama. Dan mungkin ada yang memang dari awal tetap setia untuk mengikuti ibadat-ibadat lingkungan di tempat ini, mulai dari sudah menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi orang muda, menjadi anak-anak, menjadi bahkan sampai sudah menjadi kakek nenek. Kesetiaan itu merupakan suatu tanda rahmat bagi kita semua, bahwa kita sebagai satu keluarga dalam Yesus Kristus, khususnya keluarga lingkungan Santo Rupinus, patut bersyukur bahwa segala bentuk anugerah karunia yang diberikan oleh Allah di tahun 2023 sudah kita
laksanakan. Dan mungkin ada yang masih tertinggal niat, mungkin segala macam, tetapi yang paling utama adalah doa dan pertobatan kita harus kita laksanakan terus-menerus. Dan itu merupakan suatu hal yang wajib kita syukuri, karena kita berada di tahun 2024 dan tiada terasa sudah masuk ke tahun 2024 di tanggal yang ke-13 atau tanggal 13 Januari. Dan ini merupakan suatu rahmat kita yang masih berziarah di muka bumi ini. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Baik, Engkau memberikan kami rahmat-Mu, firman dan sabda-Mu yang penuh daya. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Biarlah kebijaksanaan-Mu selalu menaungi akal budi kami, membimbing setiap langkah hidup kami, sehingga kami layak hidup di hadirat-Mu. Dan berkatilah keluarga Bapak Ento ini, agar kedua cucunya selalu diberkati dalam pelajaran, dalam pendidikan, dan sukses serta semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Dan untuk yang tinggal di rumah ini, Pak Ento, istrinya, anak menantu dan cucu-cucunya, dan seluruh warga lingkungan Satu Rupinus, agar diberkati, diberikan kesehatan, dan diberkati dalam segala kegiatan dan pekerjaan, serta usaha untuk mencapai kebaikan dan kebenaran kepadamu. Semua dari kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukanlah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjarah rakyat dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang diserukan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya,
mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi saud Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan, menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah, pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu Lagu angkat bacaan nomor 61. Mulai. banyak orang selalu berdoa, tapi hatinya hampa. Banyak orang memuji Allah, tapi kalau kita mulai mengubah hati, dengki dan iri, rela berkorban diri. Mari kawan kita bernyanyi lagu cinta sejati. Jangan sampai menyimpan dendam. Mari sekarang mulai mengubah hati, dengki dan iri, rela berkorban diri. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya.
Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus, wilayah 2 Paroki Bunda Maria Jeruju, Keuskupan Agung Pontianak. Pada tahun baru ini kita menghadapi suatu situasi, yaitu bagi negara kita adalah tahun politik. Di sepanjang jalan kita melihat banyak baliho-baliho tersusun dengan sangat apik, dari yang berbentuk kecil, sedang, besar, sangat besar. Dan bendera-bendera partai dari kecil, sedang, besar, sangat besar. Nah, itu menunjukkan artinya apa? Sebentar lagi, tiada terasa, tanggal 14 Februari 2024, tepatnya 1 bulan lewat 1 hari, kita akan memilih pemimpin kita. Jadi 14 Februari itu pas tepat di hari Rabu Abu. Dan kita Gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Pontianak, sudah ada edaran dari Bapak Uskup Agung bahwa penerimaan abu dilaksanakan pada Selasa. Ya. Apakah itu hal yang lumrah? Ya, bagi kita karena situasi politik, kalau di dunia tetap hari Rabu Abu. Tetapi karena situasi politik pemilu di negara kita, ada suatu hal yang disampaikan Yesus, berikanlah apa yang menjadi hak Kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Jadi jelas hari Selasa nanti tanggal 13 Februari kita menerima abu. Dan bagaimana puasanya? Ya sesuai dengan edaran atau yang disampaikan oleh Uskup Agung kita. Ya, mungkin puasanya tetap di Rabu Abu, ya kan? Tetapi penerimaan abunya di Selasa. Dan itu harus disampaikan, disosialisasikan ke seluruh umat. Memang di grup-grup sudah disebarkan, tetapi itu harus disampaikan sehingga menjadi perhatian bagi kita semua bahwa penerimaan abu diadakan hari Selasa. Nah, ya. Jadi jangan sampai nanti ya. Tetapi di gereja kita biasanya ya hari Minggu setelah Rabu Abu itu juga ada penerimaan abu. Masih diberikan kesempatan. Nah, itu adalah suatu karya agung dari Allah bahwa yang tidak menerima abu pun masih menerimakan abu pada hari Minggu, yaitu Minggu Prapaskah yang pertama. Dan jangan lupa juga ya, hari Jumat Agung atau hari Jumat ya. Karena kita berpantang itu Rabu Abu dan Jumat Agung itu wajib, hari Jumat itu berpantang. Nah, jika ada yang ingin berpantang dan berpuasa 40 hari, silakan. Tetapi yang wajib itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Dan masih ada dispensasinya lagi kan. Khusus berpantang itu yang berusia 13 tahun sampai 60 tahun kalau tidak salah ya. Yang berpuasa itu ya berusia 17 tahun sampai ya kurang lebih 60. Tapi kalau 60 masih mau berpantang dan berpuasa sih nah, ya kan. Nah, nanti lihat edarannya. Kalau saya keliru mungkin dikoreksi. Mengapa itu harus dilaksanakan? Itu sebagai suatu aturan gereja ya. 5 perintah gereja ya. Perintah gereja yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, ini ada hubungannya dengan bacaan yang tadi disampaikan. Nah, jadi dan pada hari Jumat ya 6 hari berturut
turut hari Jumat itu kita ibadat jalan salib dan juga misa, ya, di gereja kita ada misa hariannya dikhususkan. Jadi ada ibadat jalan salib dan misa. Sehingga ya kebiasaan kita mungkin baru ibadat jalan salib itu pada Jumat Agung. Nah, ibadat jalan salib pada Jumat Agung itu biasanya agak sepi. Karena dia satu rangkaian dengan Kamis Putih. Ya, setelah itu ada Tuguran. Tahun lalu Tugurannya hanya beberapa orang kalau tidak salah. Ya. Mudah-mudahan Tuguran kita ini bisa umat kita 50% lah, ya, dimobilisasi. Ya kan? Kalau dulu kayaknya mungkin hanya 10% ya. Nah, mana nih orang mudanya, anak mudanya? Jangan main game tahan, Tuguran tidak tahan. Nah, ini ya. Mau main game bisa sampai subuh, sampai jam 5 tidak tidur. Tapi Tuguran yang hanya 30 menit ya. Nah, itu satu rangkaian, Kamis Putih, Tuguran, lalu ada ibadat jalan salib, kemudian ada ibadat penyembahan salib, ya kan? Nah, baru ya. Jadi misa yang terpanjang itu adalah mulai Kamis Putih dan Jumat Agung, misa terpanjang. Karena berkatnya baru diberikan pada hari Jumat Agung. Ya. Nah, selanjutnya itu yang kita harus persiapkan. Mengapa? Tidak terasa kan? Tinggal ibaratnya 30 hari kita akan masuk ke masa Prapaskah. Jadi dari masa Natal yang sudah ditutup pada pesta Tiga Raja atau Epifani atau pesta penampakan Tuhan, ya. Lalu ditutup dengan pesta pembaptisan Tuhan pada hari Senin. Banyak umat tidak datang, ya kan? Memang di gereja kita misalnya jam 5 pagi. Nah, jadi tetapi masih ada paguyuban atau kelompok-kelompok yang mengadakan misa-misa atau perayaan syukur, bukan lagi perayaan Natal, syukur atas Natal dan Tahun Baru. Ya kan? Ya masih ada. Ya. Nah, itu diberikan kesempatan. Gereja memandang itu baik adanya. Jadi tidak ada masalah. Tetapi sudah perayaan Natal itu sudah ditutup pada pesta pembaptisan Tuhan. Dan kemarin terima kasih untuk lingkungan Rupinus yang sudah ya dikunjungi oleh para anak dan remaja kita. Saya lihat ini kayaknya rutin dikunjungi. Kecuali 2021 saja yang tidak ada tulisannya, kan? Nah, ya. Ya, 2020, ya 2021 karena Covid waktu itu ya. Jadi pesta Tiga Rajanya stop juga kan. Jadi terima kasih untuk keluarga ini yang selalu menerima kunjungan dari kami. Rutin tuh, tidak dihapus kan. Luar biasa. Ini artinya rumah ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Biasanya yang lain dah dihapus ya. Nah, itu disimpan terus kan. Nah. Jadi ya 20 plus T plus M plus B plus 2024. Nah, ya. Jadi sebenarnya ya Tuhan Yesus memberkati kan. Jadi rumah ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi itu suatu tradisi yang luar biasa dalam mempersiapkan diri kita untuk masuk di tahun 2024 ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan dari kitab pertama Samuel dijelaskan bahwa setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atau suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah,
tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Jadi di tahun 2023 itu adalah evaluasi atau refleksi bagi diri kita. Sudahkah kita umat Kristen bukan berperang melawan daging atau melawan sesama, tetapi melawan roh atau setan-setan yang menyesatkan manusia. Dan Samuel mengingatkan Saul yang dipilih Allah. Jadi semua kita yang dibaptis itu dipilih Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Jadi kita ini adalah sama seperti Saul, dipilih Tuhan. Dan ingat, Saul itu adalah suku yang terkecil. Terkecil itu terbungsu bahasanya. Ya. Jadi dari suku Benyamin. Ya. Jadi Yakub ini memiliki, ini persoalan yang terjadi dengan Yakub. Yakub ini memiliki 2 istri, adik-beradik, Lea dan Rahel. Nah, jadi Lea itu dia nanti mulai dari Ruben, kemudian Lewi, kemudian Yehuda, itu anak dari Lea. Ada beberapa anak dari Lea. Tetapi habis itu ada juga Lea memiliki menyuruh pembantunya untuk menjadi karena dia bersaing-saingan dengan Rahel. Nah, jadi istri Yakub itu ada 4. 2 istri yang sah dan 2 istri yang disebut gundiknya. Gundiknya ini harus disetujui oleh istrinya. Jadi disodorkan sama seperti Sarah menyodorkan Hagar kepada Abraham, gitu. Jadi tradisi orang di sana. Jadi seperti itu. Jadi ada Ruben, Simeon, kemudian Lewi dan Yehuda. Nah, itu anak yang pertama dilahirkan. Kemudian ada satu anak perempuan yang dilahirkan, itu namanya Dina. Jadi ada 13 anaknya sebenarnya. Nah, anak yang perempuan ini, inilah persoalan ini. Ketika dia diculik oleh kampung sebelah, lalu diperistri oleh ibaratnya putra mahkota di kampung sebelah itu, lalu syaratnya mereka harus bersunat. Nah, waktu bersunat itu Ruben dan Simeon ngantamnya. Jadi mati semua kampungnya. Jadi ceritanya begitu. Jadi kalau kita baca. Nah, kita kembali, Rahel ini memang sulit punya anak, akhirnya dia menyondorkan gundiknya. Jadi mereka memiliki anak, ada 4 anak yang laki-laki dari Lea. Kemudian nanti dia saling menyodorkan gudik nih. Rahel ini diolok sama Lea. Nah, jadi akhirnya padahal sebenarnya ini masalahnya gara-gara si Laban. Laban ini mau nipu Yakub. Jadi tak baik kamu kawin dengan adiknya sebelum kakaknya. Jadi pada malam itu kan mereka pakai telukung. Jadi sama-sama cantik Lea dengan Rahel. Tapi kalau orang jatuh cintanya dengan Rahel kan pasti lebih cantik lah Rahel. Lalu karena ditipu, ya udah harus bekerja 7 tahun lagi Yakub untuk mendapatkan Rahel. Tapi Rahel lama tidak punya anak, akhirnya menyerahkan gundiknya. Lalu dapatlah 2 anak dari gundiknya ini. Jadilah anaknya itu Lalu rupanya tidak mau kalah saing kakaknya nih, nyodorkan lagi gundiknya. Jadi akhirnya dapat anak lagi Jadi dari anaknya, dari gundiknya si Rahel atau gundiknya itu atau pembantunya Rahel itu dapat 2, jadi 6. Kemudian dapat lagi dari pembantunya Lea itu dapat 2, jadi 8. Rupanya Lea ini masih subur, rupanya masih bisa punya anak. Anak pancingan itu dari ini bisa.
Nah itulah dapat anak perempuan dan dapat anak 2 laki-laki. Jadilah 10. Rupanya Rahel itu juga punya anak akhirnya. Nah itulah namanya Yusuf dan Benyamin. Nah ini dia. Nah Yusuf dan Benyamin. Yusuf ini karena Benyamin itu dilahirkan, Rahel itu meninggal ketika melahirkan Benyamin. Maka akhirnya Yakub itu sangat menjaga 2 anaknya ini, Yusuf dan Benyamin. Lalu ke-10 abang-abang ini tidak suka dengan Yusuf dan Benyamin ini. Tetapi kalau Benyamin ini selalu dijaga, ya. Jadi Yusuf ini, karena dia selalu iri, Yusuf itu dikasih mantel yang bagus, Benyamin itu, ya maklum lah karena Yakub itu begitu cinta dengan Rahel dan berjanji untuk melindungi kedua anaknya ini kan. Sehingga ya Yusuf itu ketika abang-abangnya itu mengembala di padang, jadi disuruh melihat abang-abangnya itu, memberitahukan bahwa abang-abangnya itu ya disuruh pulang oleh bapaknya. Tapi rupanya mereka udah buat siasat jahat karena mereka iri. Jadi 10 orang itu iri, lalulah ditangkap Yusuf, ya, dikoyakkan mantolnya untuk diberikan ke bapaknya, bahwa Yusuf ini dimakan serigala ceritanya. Lalu akhirnya apa? Ya, Yusuf itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Nah, Ruben anak pertama ini kasihan sebenarnya. Ruben yang mengatakan jangan bunuh dia, bagus kita jual aja. Maunya tuh mau nolong, cuman rupanya sudah tidak bisa ditolong. Akhirnya dia dijual. Ya, dijual dari ya, pedagang yang berasal dari keturunan Ismail. Nah, itu cerita. Nah, lalu Benyamin ini karena Yusuf itu dikabarkan mati, jadi Yakub itu sangat sedih. Sehingga Benyamin ini dijaga benar oleh ya. Kalau sampai Benyamin mati, Yakub juga mati katanya. Makanya abang-abangnya itu tidak berani mengganggu Benyamin. Ya. Sehingga waktu mereka kelaparan pergi ke Mesir, lalu ketika berjumpa Yusuf yang sudah menjadi pembesar di sana, akhirnya minta Benyamin kan datangnya. Tapi Benyamin itu akhirnya ditahannya, dimasukkan cangkir emas, lalu ditahan. Awalnya dia mau ngerjain abang-abang itu, tapi karena cintanya, pengampunannya terhadap abangnya itu tidak jadi. Abang-abangnya sampai mau mati di Mesir aja, tidak mampu ketemu bapaknya. Tapi akhirnya syaratnya Benyamin dilepaskan kalau bapaknya dibawa. Rupa itulah perjumpaan Yusuf dengan ya bapaknya Yakub, sehingga mereka banyak di Mesir dan menjadi suatu suku yang besar. Nah, kembali ke Samuel ini, mengapa Benyamin ini dipilih? Jadi maksud tujuan Allah, cerita dari leluhurnya Saul itu mengatakan bahwa Benyamin ini mendapat berkat karena ya Yakub itu sangat menyayangi ya Benyamin ini setelah Yusuf dikabarkan mati itu. Nah, sehingga Saul, jadi Samuel ini didesak oleh tua-tua Israel karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Kata Samuel, jangan, rajamu itu kan Allah. Enggak, kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Ya udah, dipilihlah Saul. Saul itu tingginya seperti orang-orang Eropa lah, orang Filistin. Nah, banyak yang salah kaprah kan, orang Filistin itu orang apa? Bukan orang Palestina. Sekarang orang Filistin itu adalah orang Yunani atau orang Eropa yang mendiami tanah Kanaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi Saul ini tingginya ini di atas rata-rata. Makanya ketika Samuel melihat Saul, akhirnya Saul memilih ya. Samuel memilih Saul ini dari keturunan Benyamin ini. Maka apa yang dikatakan Samuel itu mengingatkan bahwa engkau ini adalah pilihan Allah dari bangsa yang terkecil atau dari suku yang terkecil. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjarah rakyat dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi tugasnya si Saul ini sebenarnya adalah membinasakan bangsa-bangsa di sekitarnya, bukan mengambil harta jarahan atau bahkan membebaskan raja yang jahat itu,
Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi ini kesalahan dari Saul ini bertubi-tubi. Pertama, Saul itu kesalahannya adalah dia bukan imam, tapi dia mempersembahkan kurban bakaran. Kedua, dia bernegosiasi dengan raja orang Amalek itu, Agag. Padahal mereka harus menumpas orang Amalek dan seluruh kambing dombanya itu harus dibinasakan. Tetapi Saul berbohong. Karena Gilgal, raja Amalek ini negosiasi. Kau ambil ya semua harta nih, yang penting aku hidup. Saul pikir, wah iya ya. Jadi dia bohong kepada Samuel. Sebenarnya kepada Tuhan Allah. Samuel tahu rakyat Israel tidak akan berani mengambil barang jarahan itu kalau rajanya Saul itu tidak memerintahkannya. Tetapi Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan? Nah, dia menegur nih. Karena Saul melaksanakan suatu persembahan tanpa menunggu Samuel. Samuel ini kan imam dan nabi, sedangkan Saul itu hanya raja. Jadi ada pemisahan. Makanya Samuel itu memberitahukan apakah Tuhan berkenan akan korban sembelihan itu. Apalagi dengan barang-barang jarahan, pasti tidak berkenan. Seperti ia berkenan kepada pengamalan sabdanya. Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan. Nah ini, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nasar kita di tahun 2023 atau apapun, itu sebenarnya di bawah sabda Tuhan. Jadi sabda Tuhan lah yang mengantar kita ke tahun 2024 ini. Jadi ada saudara-saudari kita di tahun 2023 yang sudah wafat, meninggalkan kita. Mereka sudah menghadap Allah. Tetapi kita diperkenankan oleh sabda Tuhan untuk berziarah di muka bumi ini, untuk berguna bagi diri kita, saudara kita, istri kita, anak kita, suami kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Maka sabda Tuhan lah yang paling utama. Maka apapun niat kita yang tidak terlaksana di tahun 2023, ya sudah. Itu merupakan hanyalah nasar-nasar atau niat-niat yang tidak menjadi penting. Yang utama adalah sabda Tuhan. Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan, menurut firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi menuruti firman lebih baik dari lemak domba jantan. Nah, mungkin kebanyakan kita mungkin ada hal-hal yang tidak dilaksanakan, itu sudah bukan lagi sesuatu yang harus kita kembali. Camkanlah, pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Jadi Saul itu menolak firman Tuhan. Jadi di tahun 2023 mungkin kita banyak ke gereja, terutama di hari Minggu. Maka di tahun 2024 ini kita canangkan diri kita untuk mengikuti firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi daging, sabda sudah menjadi daging itulah tubuh dan darah Kristus. Maka bagi yang belum menerima komuni kudus, segera belajar komuni kudus, sambut baru. Nah, kemudian yang tidak bisa karena mungkin faktor umur lansia, jangan memaksakan diri. Ada pengantaran komuni, tinggal memberitahu ketua lingkungan, memberitahukan saya, kita antar. Maklumlah di sini kita sudah banyak yang lansia. Tetapi kalau ada yang memang mengantar, silakan, selama masih mampu. Sehingga firman dan sabda Tuhan itu bisa kita terima setiap minggunya. Jadi jangan sampai tidak. Kalau di kota Pontianak ini agak aneh orang tidak ke gereja, agak aneh.
Misa dari setengah 6 sampailah jam 7 malam. Tinggal pilih ya tempatnya. Tinggal pencet tombol ya. Ya kan? Sekarang kan ada macam-macam tuh aplikasi. Pencet tombol orang udah ngantar sampai di pintu rumah kita. Tinggal kalau nunggu oplet atau angkot itu bisa lama. Ya kan? Kalau mau ndak mau hujan tinggal tekan aplikasi kan. Datang mobil kan. Ndak perlu beli mobil ratusan juta atau puluhan juta, tinggal puluhan ribu ya. Saya bertanya dengan seorang bapak, berapa pak? Oh, kami berlima hanya mungkin pas lagi diskon 15.000 karena dekat. Bayangkan 5 orang masuk semobil kan. Ndak basah. Nah, itu tunggu lagi kan. Nah, pencet lagi. Sekarang apa-apa ada di handphone. Enak. Jadi tidak ada alasan tidak ke gereja tuh. Oh, hujan, ya kan? Saya heran kalau hujan kok semua orang tidak ke gereja. Padahal sekarang nyaman kan? Kalau mau, ya kan? Nah, terkadang kita ini ya hujan menjadi alasan. Ya. Oh, misa tahun barunya udah dibuat jam 9, masih gak sepi? Mau dibuat jam 10 masih gak nanti sepi? Saya katakan bukan faktor waktunya, ya. Dulu dibuat jam 8 malah lebih ramai, ya. Dibuat jam 9 kemarin, loh, enggak agak seramai, ya sama aja seperti tahun lalu. Maka saya katakan bukan waktunya. Mau waktunya digeser jam 1 siang pun, enggak, namanya orang. Makanya, ya, enggak ada, bukan maksudnya mengatakan, oh karena nanti ini kalau digeser jam 9 mungkin agak ramai. Ya tetap sama. Mengapa? Ya itu tadi. Orang selalu menganggap itu tanggal 1 itu, ya, padahal itu perayaan, ya, Bunda Allah, Bunda Maria, Bunda Allah. Nah, ini juga menjadi suatu pertanda bagi kita bahwa apakah kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan di tahun 2024 ini. Maka dalam Injil Markus itu, waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Nah, ini sering terjadi, ya. Apalagi nanti, lihatlah orang Katolik itu kan, puasanya hanya 2 hari ya. Wajibnya, ya kan? Padahal kalau sebenarnya, ya, di beberapa tempat atau mungkin kita kan puasa kita ini kan banyak yang tidak paham gitu. Minyakilah rambutmu, ya kan? Basuhlah mukamu, kata Yesus, supaya orang tidak tahu kamu berpuasa. Ditanya lagi, buat puasa kita tuh kapan bukanya, kapan anunya, makannya. Itu kan 24 jam kita atur sendiri. Yang penting makan sekali kenyang, ya kan? Oh, minum enggak? Namanya orang berpuasa ya enggak minum. Nah, ini kadang lucu, ya kan? Puasa katanya tapi habis itu ngemil. Ya sama juga namanya enggak berpuasa. Yang namanya pantang dan puasa ya tidak makan, tidak minum, kan begitu. Aneh juga ya. Lalu nanya-nanya lagi, ya kan? Bahkan oh udahlah, ikan bisa makan kalau yang penting kan yang berkaki 4, tapi ayam berkaki 2 berdarah panas. Masih pokoknya ditanya, telur boleh enggak? Ya. Jadi kita bukan pantang itu lalu vegetarian, tidak. Pantang itu ya ada ya tidak makan daging yang berkaki 4 dan berdarah panas. Ayam ya berkaki 2 lalu berdarah panas, ya kan? Jadi kalau nanti berkaki 3 boleh dong dimakan kan? Jadi banyak sekali hal-hal yang kita tanyakan. Nah makanya kalau hal-hal semacam itu Yesus jawab. Maka apa yang dikatakan Yesus itu sungguh membuat orang Farisi itu mati kutu, ya. Jawab Yesus kepada mereka, ya.
Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Untuk apa berpuasa? Karena dengan Yesus kan begitu. Bersama Yesus, bersama Tuhan. Puasamu itu untuk apa gitu? Ya kan? Puasamu tidak ada gunanya karena puasa itu nanti akan terjadi ketika karena apa? Karena bersama Yesus orang menjadi suci. Jadi orang berpuasa itu untuk menjadi kudus. Jadi orang Kristen ini kan tidak hanya baik saja, tapi harus kudus. Maka banyak orang bertanya, mengapa orang harus menerima sakramen? Ya untuk menjadi kudus. Kita datang ke gereja untuk menjadi kudus. Nah, habis itu ngomongin orang, ya udah, itu kita berdosa namanya. Ya kan? Nah, lalu dibahaslah, kan sekarang di TikTok itu ada penjelasan yang konkret. Orang menjadi sakralegi dalam keadaan, mohon maaf, misalnya perkawinannya belum perkawinan Katolik, nyelonong-nyelonong terima sakramen, itu sakralegi. Lalu dijelaskan lagi, kalau ninju pastor itu sakralegi. Ya kan? Jelas kan di TikTok tuh. Jadi kalau kita misalnya berdebat dengan pastor, jangan sampai pukulan, ya. Memaki saya udah sakralegi, ya kan? Apalagi terkejut. Di daerah-daerah Indonesia Timur itu bisa orang memaki kan, karena terkejut gitu kan. Atau lama tidak ketemu orang kan begitu. Nah, jadi banyak di antara kita tuh harus memahami. Karena memang dosa sakralegi itu banyak orang Katolik itu menganggap tidak datang ke gereja 1 minggu kan tidak apa-apa. Sebenarnya harus menerima sakramen tobat karena dosa berat. Tetapi bagi ya udahlah, dosa kan dah diampuni waktu ya itu namanya absolusi umum. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus, mengapa mereka harus berpuasa? Karena pengantin itu ada dengannya. Jadi Yesus sudah menjelaskan, kita ini ibaratnya mempelai perempuan, sedangkan Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Jadi pengantin itulah Yesus Kristus. Makanya ikatan perkawinan itu sangat kuat antara Yesus dan umatnya, Yesus dengan gerejanya. Maka ketika kita dibaptis, kita menjadi pengantin Yesus. Dan kita akan bersatu dengan Yesus dalam kerajaan Yesus, kerajaan surga, kerajaan Allah. Nah, karena kalau menyebut surga ya menyebut Allah. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang adalah Allah. Tetapi waktu yang akan datang pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi kita akan berpuasa. Ya, seperti kita menerima sakramen Ekaristi. Ya. Dijelaskan dalam kanon berapa itu ya? Nanti dicek saja ya. Itu bahwa minimal 1 jam harus berpuasa. Kecuali, itu ada di dalam kanonnya. Kecuali orang ya, yang sakit dan lansia, tidak apa-apa. Makanya biasa saya ngantar itu, oh bapaknya lagi makan, oh tidak apa-apa. Nanti di TikTok itu jelas tuh, ya kan? Kanon berapa itu ya? 700-an berapa gitu. Kecuali lagi ya, minum obat dan minum air putih. Jadi gereja Katolik itu memberikan keleluasaan kepada kita. Kurang apa lagi? Tapi janganlah belum menyambut dah minum, makan permen. Ya mohon maaf, misalnya anggota kur supaya suaranya bagus, lalu bukan minum air putih dia, makan Hexos. Ya saya ini kok mau nyambut kok lalu tidak berpuasa, ya kan? Kalau minum air putih karena dalam keadaan sakit tidak masalah. Karena pastor juga kalau batuk itu harusnya ya disiapkan tuh di beberapa gereja itu harusnya di meja itu disiapkan air putih. Bisa untuk lektor juga. Jangan sampai lektor batuk kan. Kalau tidak ada air putih mau apa deh? Makanya harus ada tisu air putih sebenarnya di ya ambo atau mimbar itu. Makanya pastor juga menyiapkan air putih.
Jadi tidak masalah, kecuali air putih dan obat. Obat itu dalam keadaan. Karena apa? Keselamatan jiwa itu adalah hal yang utama. Dan kecuali lansia dan orang sakit, kan? Ya, bagaimana lansia nunggu udah lapar perutnya? Oh, mau puasa nih, nunggu komuni belum diantar-antar. Nanti dia yang pula sakit. Makan enggak apa-apa. Ya. Nah, itu ada kanonnya, ada aturannya. Jadi jelas ya. Sebenarnya kita tuh berpuasa 1 jam sebelum menerima sakramen Ekaristi. Tapi kita mungkin enggak nyadar kan. Tiba-tiba orang makan kue, ya kita makan kue kan. Habis itu nyelonong. Atau di suatu gereja di daerah minum kopi dia. Minum kopi dia kan. Habis itu orang nyambut, dia nyambut juga. Ya. Nah, ini juga hal-hal ya, tetapi gereja Katolik memberikan ya keleluasaan kepada orang-orang dalam keadaan khusus. Nah, itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, agak aneh kalau kita tidak berpuasa dalam tiap minggu kita berpuasa walaupun 1 jam ya. Berpuasa gitu. Ya, juga ditanya apakah 1 jam pas misanya atau pas nyambutnya. Misa itu kan satu rangkaian utuh. Misalnya kita ikut misa jam 6. Berarti kan kita harus berpuasa jam 5 lah kan? Kan satu rangkaian utuh. Ya kan? Sakramen Ekaristi itu kan diterima rangkaian utuh dia. Ya kan? Hitungannya, Pak. Kalau hitungannya dari nyambut kan, oh bisa kalau 5:30 kita ngopi-ngopi dulu, kita minum-minum. Nanti karena tahu saya 6:30 baru kita terima komuni kudus. Ya, lebih mudah ngambilnya dari misa saja. Kalau misanya jam 8, ya 1 jam sebelum misa jam 7 kan. Nah, sebelum jam 7 ya silakanlah mau minum kopi kan, mau apa. Ya, kecuali lansia tadi. Lansia memang dan orang sakit ya tidak bisa. Silakan makan, tidak apa-apa. Ya kan? Nah, itu udah ada aturannya. Jadi mungkin banyak di antara kita itu ya, ada yang debat 2 jam, 1 jam, 1 jam sebelum misa. Ya, sebelum menerima sakramen Ekaristi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu Yesus jelaskan nih, ya. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua sehingga makin besarlah koyaknya. Jadi aneh kalau misalnya pakaian kita yang lama kita modifikasi lagi. Mungkin ada kali ya, pakaian lama lalu pakai mungkin lengannya yang baru. Ya nanti koyak lah. Dia tidak sama kekuatannya. Jadi Yesus tuh menyampaikan logika. Kalau yang ajaran lama, ya kan, datang ajaran baru ditambal gitu tidak bisa. Yuk, kamu ajaran lama ya ikuti saja ajaran lama. Kalau saya ajaran baru, kata Yesus. Jadi jangan dicampur adukan gitu. Begitu juga kita sebagai umat Katolik. Ada aturan-aturan gereja itu ikutilah. Makanya luar biasa sekarang media TikTok, Facebook, YouTube. Sekarang banyak pastor-pastor berkatekese itu di ruang publik. Ya. Dan termasuk awam juga. Ya, jadi kita tinggal pilih-pilihlah, belajar tentang ya banyak hal. Dan saya juga belajar dari media itu. Jadi rajin-rajinlah kan. Sekarang pastor-pastor gencar. Jadi banyak yang udah paham kan tentang ya. Sebenarnya dulu paham. Ya. Cuman karena pura-pura dulu tahu sekarang lupa, atau dulu enggak tahu sekarang lupa. Kan bisa juga. Kata dosen saya ini, kalian ini dulu tidak tahu, sekarang lupa ya. Jadi saya ingat tuh, padahal kita ngulang mata kuliah. Nah ini seniormu pintar, maju ke depan. Tengah mati kita dibulinya. Junior itu tidak berani. Karena kami kalau di teknik dulu itu kan sistemnya push up ya. Nah itu tidak bisa ya. Jadi artinya aturan yang baru itu laksanakan. Nah, demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan
mengoyakkan kantong itu sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita minum bir dibuka lalu dicampur dengan bir baru pasti tidak enak birnya. Atau kita misalnya minum bir hitam, saya pernah eksperimen, kalau bir putih itu lama-lama jadi air putih dia. Saya buka, minum sedikit kan, dibengkayang dulu. Kalau yang bir hitam saya buka, memang saya tidak ngerasakan. Saya sodorkan ke paman saya, paman bilang saya asam kayak asam manu katanya. Jadi saya eksperimen, tidak rusak dia. Tapi memang bir hitam itu bahaya dia, harus dihabiskan memang. Asam dia. Padahal saya tutup tuh. Jadi udah saya pernah coba. Beda dengan tuak kan. Tuak itu juga kan tidak mungkin orang nyampur tuak lama dengan tuak baru kan. Tuak yang lama tetap disimpan di tempat yang lama. Tuak yang baru ya baru kan gitu. Kalau dicampur pasti tidak enak deh. Begitu juga dengan anggur. Anggur disimpan di kantong kulit, lalu lah dicampur dengan anggur baru, ya rusak. Kantong kulitnya koyak dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 2024 ini marilah kita berpartisipasi dalam pemilu, ya. Jadi artinya masa lalu itu ya sebagai pembelajaran masa depan ini. Maka pilihlah sesuai dengan dengan logika pikiran yang sehat. Kita memilih itu bukan karena faktor imbalan. Kita memilih itu bukan karena jasa-jasa lama, tetapi kita memilih itu karena benar-benar kita menitipkan suara kita kepada pemimpin kita itu. Ya. Karena dalam pemilu ini cukup rumit. Ya. Ada 5 surat suara yang harus dicoblos. Seingat saya waktu 5 tahun dulu saya jadi KPPS tuh ada yang nyoblos semuanya, jadi rusak. Karena dia kok cepat benar nih seorang ibu ya, main tusuk jadi. Jadi main tusuk ya, tusuk yang penting udah nyoblos dapat ini kan. Nah jadi benar-benar lah ya dibuka surat suaranya, ya karena memang harus dibuka dilihat, ya kan. Yang mana sesuai dengan logika akal sehat kita, dan yang mana yang kita berikan amandat supaya bisa melaksanakan 5 tahun ke depan untuk memimpin bangsa Indonesia ini, dan juga 5 tahun ke depan untuk menyampaikan aspirasi kita. Karena tugas kalau yang dewan itu kan 3 aja. Jadi jangan tertipu. Oh ini jalannya partai ini jalannya partai ini. Kalau kita milih ini, nanti jalan kita di aspal ini. Masih ada saya dengar suara begitu. Itu saya ketawa dalam hati itu. Ini karena kita milih ini, jalan ini. Nah, gimana ceritanya saya bilang. Dewan itu, saya katakan kalau jadi pencerdasan politik ini begini. Mengapa saya harus jelaskan? Karena saya belajar ilmunya. Jadi orang mau jadi dewan itu harus ada partai politik. Partai politik itu diatur oleh undang-undang, harus ada perahunya kan. Kalau mau jadi dewan, ya bergabung di partai politik. Kecuali dia DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dia tidak bergabung di partai politik. Dia harus bergabung di partai politik. Nah, bagaimana dia bergabung di partai politik? Ada syaratnya. Dia bukan PNS, bukan TNI, bukan Polri, ya kan? Nah itu kalau dia 3 jenis pekerjaan itu, dia harus pensiun dini atau berhenti. Sedangkan yang lain bisa dengan syarat-syarat khusus. Nah, masuk di partai politik, dia sudah masuk di partai politik, dia mencalonkan diri, dicalonkan oleh partai politik. Karena dia mencalonkan diri dulu di partai politik. Sudah itu partai politik mencalonkan dia untuk menjadi calon legislatif. Nah, setelah calon legislatif itu keluar dari DPS, daftar pemilih sementara, lalulah daftar pemilih tetap. Jadi inilah banyak, makanya jangan heran banyak baliho-balionya bertempel-tempelan di situ kan, sangat apik. Ya. Jadi ada rindang lah kita melihat tuh. Warnanya pun beda-beda gitu. Ya kan, dengan muka yang ganteng dan cantik, ya kan. Jadi ada yang sebenarnya udah tua, jadi sangat muda. Ada yang misalnya kulitnya hitam jadi putih. Nah, itu karena make up-nya
make up-nya desain grafis, ya kan? Jadi lihat orangnya berbeda dengan lihat nanti, makanya jangan heran kok orangnya berbeda dengan gambarnya, ya kan? Nah, itu namanya orang ya mensosialisasikan diri. Sehingga ya, apa pesan Yesus pada hari ini? Hendaknya kita memilih ya sesuai dengan hati nurani, jangan mengingat-ingat masa lalu, karena masa lalu itu adalah sesuatu yang berdampak. Ya, ada 3 kandidat calon presiden, semuanya baik. Ya, kembali lagi, lihatlah medsos, TikTok, lihatlah televisi, apa yang akan diperjuangkan mereka. Begitu juga untuk caleg, ya, dari DPRD, ya, kabupaten kota, DPRD provinsi, DPRD untuk DPR pusat dan DPD. Nah, jadi mari kita dalam sebulan ini merenungkan, merefleksikan apakah kita sudah memilih calon, dan jangan golput. Ya. Golput rugi negara nih. Dan jangan pernah mengatakan suara kita tidak berfungsi. Sangat berfungsi. Gara-gara kita tidak memilih, lalu tidak terpilih yang kita ya ingin harapkan. Nah, itu. Mari kita membuka rangkaian segala peristiwa hidup kita ini dengan selalu bertekun, berdoa, dan bertobat.